Anda bisa merasakan dan juga melihat suasana seperti ini ketika menjelang bulan suci Ramadan. Ya, jelas suasana seperti ini biasa Anda lihat dan bisa Anda rasakan di beberapa tempat kompleks wisata religi di Kabupaten Kebumen. Coba tebak, saya di mana sekarang ini? Iya, betul. Kali ini saya berada di kompleks wisata religi makam Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani. Beliau merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu yang makamnya berbatasan langsung antara desa Sumberadi dengan desa Candi Mulyo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saya bercakap-cakap dengan pemilik warung ini, dan memang menurut masyarakat di sini pula banyak sekali para peziarah dan pengunjung dari lokal maupun skala nasional bahkan hingga internasional yang sering berziarah ke sini. Ini merupakan area masuk untuk makam Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani. Meskipun kita tahu ya, sudah ratusan tahun beliau wafat. Namun almarhum sebagai penyebar Islam di tanah Jawa, khususnya di Kabupaten Kebumen ini, masih sangat lekat di benak para masyarakat, terutama kaum muslimin di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Makam tersebut seolah menjadi magnet tersendiri bagi sejumlah warga. Ziarah yang dilakukan warga pada peringatan berdirinya Ponpes Al-Kahfi misalnya, itu menjadi terasa sangat istimewa karena bertepatan dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Ya memang biasanya di beberapa kompleks pemakaman aulia diadakan haul bertepatan dengan menjelang bulan suci Ramadan, yaitu pada bulan Ruah. Jadi banyak sekali para peziarah yang datang berduyun-duyun mengunjungi kompleks area makam. Biasanya mereka banyak yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, rombongan menggunakan truk-truk, bus-bus engkel ya, bus seperempat, sepertiga, dan bahkan banyak sekali yang menggunakan truk. Bagi masyarakat muslim di Indonesia, terutama di Jawa, ziarah menjadi sebuah tradisi. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan, mereka berniatan untuk menghargai dan bahkan menghormati para leluhur-leluhur, kiai maupun aulia di tanah Jawa ini, terutama di tanah kelahiran mereka ya. Bahkan seluruh antero Jawa di sini. Tidak jarang kita mendengar dan juga kita mengetahui tetangga-tetangga kita, bahkan diri kita sendiri mungkin pernah melakukan ziarah Wali Songo menjelang bulan suci Ramadan. Ya inilah sebuah tradisi kearifan lokal yang memang lokal wisdom, dan tidak hanya sebagai kearifan lokal Jawa saja, tetapi juga bagian dari sunnah Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Baik pemirsa, jadi terdapat 3 makam utama ya sebenarnya di kompleks pemakaman. Ini dinamakan sebagai Perbukitan Lemah Lanang yang berada di Dukuh Kerajaan, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kebumen. Jadi terdapat 3 makam yang ada di makam Lemah Lanang ini. Di antaranya ada makam Sayyid Abdul Kahfi awal atau Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani awal. Jadi Sayyid Abdul Kahfi yang pertama, ada juga Sayyid Abdul Kahfi Sani atau Sayyid Abdul Kahfi yang kedua. Jadi bedanya yang awal dengan yang kedua ini, dalam literatur sejarahnya, Sayyid Abdul Kahfi awal ini bernama asli Muhammad Isom. Sementara Sayyid Abdul Kahfi Sani atau Asani ini bernama asli Sayyid Ibrahim gitu ya. Ini kita mengingatkan kita dengan Umar yang pertama atau Sayyidina Umar dengan Umar bin Abdul Aziz sebagai Umar kedua di dalam sebuah sejarah kekhalifahan. Selain ada Syekh Abdul Kahfi awal dan juga Sani, ada juga beberapa makam yang lain terutama Syekh Hanifuddin. Beliau merupakan ayah dari Ki Haji Afifuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu saat ini. Jadi penting sekali kita mengetahui sejarah dari makam dan juga jejak-jejak dari para aulia yang ada di pemakaman di Kebumen ini, terutama Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani di sini. Beliau merupakan orang pertama yang dimakamkan di Perbukitan Lemah Lanang di Desa Sumberadi yang juga berbatasan dengan Desa Candi Mulyo di sini. Jadi menurut riwayat, Syekh Abdul Kahfi ini meninggal pada hari Jumat ya, atau malam Jumat 15 Sya'ban 1018 Hijriah atau bertepatan dengan 12 November 1609 Masehi dalam usia yang sangat panjang yaitu 185 tahun. Nah, usia yang sangat panjang ini untuk ukuran orang-orang saat ini, bahkan mungkin orang zaman dulu sekalipun, ini termasuk cukup panjang gitu ya, sangat panjang. Dalam sebuah yang riset yang saya ambil dari beberapa literatur termasuk makalah yang pernah juga dibuat oleh Kiai Afifuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi, disebutkan di sana bahwa Syekh Abdul Kahfi ini atau Sayyid Abdul Kahfi meninggal pada masa Panembahan Nyakrowati. Jadi Panembahan Nyakrowati ini merupakan ayah dari Sultan Agung Raja Mataram. Makanya karena ada hubungan baik
antara Said Abdul Kahfi Somalangu dengan Kerajaan Mataram. Bahkan pada saat itu makam Said Abdul Kahfi ini sempat ada nisan, ya, nisannya ini sempat diberikan ukiran berwujud kereta kencana yang ditarik 2 atau 4 ekor kuda pada saat itu. Tetapi saat ini nisan itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, dari era Kerajaan Demak hingga Mataram Islam, ya, Said Abdul Kahfi ini dianggap sebagai peletak dasar perkembangan dan juga penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, utamanya di wilayah Kabupaten Kebumen. Dari kedatangannya dari Hadramaut, Yaman, beliau dalam sebuah literatur sejarah disebutkan mendarat pertama kali di Jawa ini di Pantai Karangbolong. Pantai Karangbolong tahu ya, yang berada di pantai selatan, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Beliau mendarat pertama kali di Pantai Karangbolong pada tahun 1448 Masehi. Jadi ini jelas sejak Kerajaan Demak pada saat itu, yang masih ada Kerajaan Demak. Nah, beberapa hari setelah itu, kemudian beliau dalam sebuah literatur sejarah, beliau juga langsung ke Demak. Ya, karena memang di sini diutus oleh Sultan Demak pada saat itu. Kemudian beliau langsung ke Surabaya menemui Sunan Ampel. Beliau sempat juga di sana bersama dengan Sunan Ampel di Surabaya, sebelum akhirnya kembali ke Somalangu, Kabupaten Kebumen. Kedatangannya ke Jawa atas perintah dan juga permintaan dari Sultan Demak untuk membantu Islamisasi Jawa pada saat itu, Abdul Kahfi kemudian melakukan mujahadah di hutan dekat ketiga desa, yaitu Desa Candi, Desa Candi Mulyo, dan Desa Candi Wulan pada saat itu untuk melakukan pengislaman pada masyarakat di sana yang konon masih banyak menyembah hal-hal mistis dan juga banyak candi di sana, sehingga dinamakan dengan Desa Candi. Setelah ketiga desa itu berhasil dibangun pesantren Islam yang ada di sana dan melakukan islamisasi terhadap atau kepada 3 desa itu, kemudian Said Abdul Kahfi pergi ke Ampel. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Said Abdul Kahfi pergi ke Ampel bersama Sunan Ampel. Di sana dia membantu dakwah Sunan Ampel. Nah, setelah 3 tahun kemudian Said Abdul Kahfi pulang kembali ke Demak menghadap kepada Sultan. Said Abdul Kahfi kemudian pindah ke Sayung, Demak, dan mendirikan pesantren di sana. Nah, beberapa tahun di sana, Said Abdul Kahfi kemudian pindah lagi ke Kudus dan menjadi guru Ja'far Shodiq, yaitu Sunan Kudus. Abdul Kahfi juga mendatangkan sahabatnya yaitu Abu Amrin dari Hadramaut Yaman untuk membantu Sultan Demak Raden Fatah pada saat itu. Jadi di era Kerajaan Islam Demak saat ini kita bisa lihat sudah terjadi hubungan antara negara Nusantara yang berada di saat itu di kekuasaan Sultan Fatah Demak dengan kekhalifahan yang berada di Timur Tengah di sana. Saya mengatakan kekhalifahan di sini bukan berarti sebuah bentuk imperium khilafah begitu ya, tetapi sebagai sebuah hubungan birokrasi. Ya, jika era sekarang itu ya hubungan bilateral lah istilahnya antara Indonesia mungkin dengan Mesir, dengan Yaman dan lain sebagainya. Ini di era saat itu sudah ada hubungan yang baik antara Hadramaut yang dikenal di sana sangat banyak sekali keturunan Nabi, termasuk Said Abdul Kahfi di sini juga sebagai keturunan Nabi. Itu sudah menjalin hubungan dengan kerajaan Islam yang ada di Nusantara, yaitu di Demak oleh Sultan Sayyidin Panotogamo Raden Fatah. Pada usia 45 tahun menikah dan kemudian pindah ke Somalangu untuk mendirikan pesantren. Di Somalangu inilah akhirnya Said Abdul Kahfi ini bermukim dan mengajar di sana. Tercatat dalam sebuah literatur sejarah, beliau terhitung cukup lama dalam mengasuh pondok pesantren Somalangu, bahkan mencapai 130-an tahun. Makanya Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani ini wafatnya sampai umur 185 tahun. Pesantren yang didirikan ini banyak sekali alumni-alumni ataupun lulusan-lulusan di bulan dari pesantren ini yang juga menjadi ulama yang sangat tersohor, tidak hanya di dalam Nusantara saja tetapi juga di luar negeri. Dalam sebuah penelusuran sejarah yang pernah saya lakukan hampir 7 tahun lamanya, ternyata ada beberapa rangkaian dan juga silsilah beberapa sayyid, bahkan ulama-ulama besar yang berada di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Purworejo dan sekitarnya. Ini semuanya merujuknya kepada Said Abdul Kahfi Al-Hasani. Seperti apa kisah selanjutnya? Nantikan pada episode yang akan datang.